edisi Pamungkas, Lautan Kata. Tapi kalau misalnya kita lihat nomor-nomor yang memang terlibat atau terkait dari buku ini memang betul, Shanas. Jadi di ini untuk edisi buku Inteligensi Embun Pagi ini dia tanda tangan semua bukunya, ada 13.000 eksemplar, dia tanda tangan sendiri, menghabiskan 15 pulpen. Kemudian kata-katanya ada berapa di situ? Ada 112 ribuan kata-kata. 112 Makanya Pamungkas honk gitu. Honk. Nah, apa sebenarnya arti pamungkasnya ini? Karena kalau misalnya Anda mungkin banyak juga penggemar Supernova yang juga nonton sudah paham gitu dengan karakter-karakter dari buku-buku sebelumnya. Nah, ternyata dikumpulkan semuanya di dalam satu buku yang terakhir ini. Jadi mungkin ada relevansinya gitu dengan si karakternya Vere, Elektra, juga Zara, Gio gitu ya Mbak Dia? Iya, jadi memang ini reuni ya, pertemuan. Enggak, reuni kan berarti udah sebelumnya ketemu ya. Ini benar-benar pertemuan pertama. Kopi darat, kopi darat. Kopdar semua tokoh dari buku 1 sampai 5. Gitu. Oke. Dan yang berbeda maksudnya di sini apakah ada apa ya perubahan karakter dari beberapa karakter yang sebelumnya atau gimana sih? Karena bukunya udah keluar ya, nggak usah terlalu takut spoiler. Ya, jadi memang ada twist yang barangkali tidak akan diduga oleh pembaca. Karena kan selama ini semua karakter itu diikuti secara terpisah. Seperti partikel itu khusus satu karakter aja, gelombang khusus fokus di satu karakter. Begitu di sini kan semuanya ketemu. Jadi ada dinamika yang mungkin tidak bisa diantisipasi sebelumnya. Ini kalau mereka ketemu Jadi apa? interaksinya seperti apa ya gitu, karakter mereka bakal gimana gitu. Dan juga ada tokoh-tokoh yang tadinya sekunder gitu, cuma tokoh supporting role aja, di sini tiba-tiba mereka muncul dan menjadi salah satu karakter utama. Plus ada juga karakter-karakter yang tadinya protagonis, tentu di sini kelihatan belangnya gitu. Oh, ternyata dia antagonisnya gitu. Kalau misalnya ini kan yang terakhir nih, Ya. kan ada 5 buku sebelumnya. Ya. Nah, oke kan di ini memang udah punya apa die hard fans gitu. Tapi gimana orang-orang yang mungkin baru maksudnya mau explore? Ya. Itu apakah mereka misalnya baca Inteligensi Embun Pagi ini harus ngikutin yang sebelum-sebelumnya atau you can just go in, it's okay, masih bisa ngikutin kok. Tadinya sih aku memang mensyaratkan bahwa untuk baca buku ke-6 ini harus baca buku 1 sampai 5 dulu. Tapi ketika dimulai proses nulis, sedikit banyak aku masukin sih pengantar untuk setiap karakter. Walaupun backstory mereka udah nggak diceritakan lagi, karena begitu udah masuk di halaman pertama tuh udah gaspol, jadi udah nggak ada lagi intronya ini itu gitu ya. Aku rasa itu PR yang sudah aku selesaikan di buku-buku sebelumnya. Tapi ada untungnya juga orang yang baru ngikutin, karena mereka nggak perlu nunggu bertahun-tahun kan. Tinggal langsung set satu kotak, mereka bisa langsung baca seminggu gitu, 2 minggu, tapi udah jadinya beres. Makanya saya sih berencana untuk beli box setnya ini. Box setnya ini udah bisa langsung dibeli kan ya? Sudah ada. Jadi nyatu langsung. Iya. Berarti kita nggak usah apa ya, nggak usah. Kadang kan kalau saya ngikutin soalnya J.K. Rowling kan selama ini. Ini mau keluar buku ke-8 nunggunya tuh lama banget. Iya memang. Makanya untungnya kalau udah tamat kan jadi tinggal langsung satu. Tapi penasarannya gini loh Mbak Di, kan kalau dalam membuat suatu buku, apalagi ini bukunya banyak banget gitu. Peran dari keluarga, peran dari orang-orang terdekat itu seperti apa sih dalam proses pembuatan dan penulisan buku ini? Iya. Menulis itu sebetulnya sesuatu yang betul-betul dilakukan sendiri ya. Itu tuh kayak kita masuk ke dalam sebuah gua, menciptakan sebuah semesta gitu. Tapi kan tentu saja hal itu terjadi masih dalam kehidupan nyata gitu. Jadi di luar dari menulis aku masih makan, masih harus masak, masih harus ke pasar dan sebagainya. Masih banyak peran-peran lain yang harus kujalankan. Otomatis keluarga ya mereka lah pilar utama gitu, karena mereka juga yang bisa membuat aku membumi. Terus terang kalau nulis kayak gini, berproses kreatif itu hampir selalu pikiran kita kayak ada di tempat lain gitu. Badan ada di sini tapi pikiran kemana-mana. Nah menurut aku peran orang-orang di sekitar aku, lingkungan, keluarga dan sebagainya itu untuk mengingatkan juga dan sebagai jangkar gitu, bahwa ini kehidupan yang real ini masih berlangsung loh gitu. Karena sangat mudah. Kan ada risetnya kalau nggak salah ya, profesi penulis itu salah satu profesi yang paling rentan sakit jiwa, bunuh diri, karena memang kita bisa apa ya, lost gitu, tersesat di dalam semesta yang kita bikin sendiri. Gitu. Nah, lantas Reza sebagai jangkar, sebagai jangkar utama gitu selain anak-anak, pengalaman emosional apa yang Reza pernah lihat selama di ini menulis selama setahun kan itu intens? Iya, kayaknya mungkin
yang paling besar dua yang saya ingat kalau dalam buku yang terakhir. Yang pertama adalah saat-saat di mana Dewi berjuang untuk memulai, karena dia sudah membayangkan bahwa buku yang berikut ini adalah apa istilah dia, it's my Everest, ini gunung pendakian tertinggi, karena dari 5 buku sebelumnya dia merasa dia sudah membangun untuk edisi ini kemudian menjadi klimaksnya. Jadi kayaknya mungkin pressure secara psikologis ini kayaknya besar banget untuk mulai, jadi akhirnya nggak mulai-mulai gitu. Jadi barangkali itu yang saya saksikan di awal, tapi kemudian itu bisa dilewati. Kemudian barangkali yang kedua saya ingat di tengah-tengah perjalanan mungkin sempat ada momen di mana barangkali kita sebutnya writer's block, tetapi Dewi kayak seperti apa ya? Kayak kehilangan lagi kenapa saya nulis ini. Really? Sempat Saya mempertanyakan pengen, itu? iya disorientasi. Ini saya nulis ini buat siapa dan sebagainya, dan ya itu barangkali peran suami yang biasa saya perankan udah nggak cukup lagi gitu. Waktu itu apa yang Anda lakukan? Ya karena kebetulan profesi saya terapis, jadi udah terapi pas lah, bener gitu. keluarlah jarum-jarum akupunktur, konseling. Jadi makanya tadi yang penelitian itu tentang penulis itu rentan gangguan jiwa, saya pikir mungkin itu keputusan strategis kenapa dia menikahi saya gitu. Oh gitu. Jadi fungsinya langsung Iya, iya. berjalan Fungsinya ya. Ini klien seumur hidup. Iya, jadi punya pasien seumur hidup. Gitu. project ya. Tapi ya itu suka dukanya kan gitu. Maksudnya ketika orang baca sudah menikmati ceritanya, mungkin dia akan hanyut dalam cerita dan karakter, tapi tidak membayangkan perjuangan personal atau keseharian yang memang harus dilewati untuk nyelesain si buku yang Everest tertingginya Dewi Makanya gitu. Anda juga memutuskan untuk ini ya Reza, turut mengiringi, maksudnya secara musik. Actually, agar di guidance terus gitu. Iya. Actually itu kebalikan. Maksudnya gini, jadi sejak tahun lalu Dewi mulai aktif nyanyi lagi. Iya. Dan memang saya bikinin Setengah band, aktif lah ya, setengah setengah aktif aktif. karena memang punya Masih hobi nulis. bermusik gitu. Jadi ketika ini bikin launching, setelah sudah sekian lama nggak bikin launching buku, konsepnya adalah sebuah showcase yang kemarin tanggal 28 dilakukan, di mana ada pembacaan dari penggalan-penggalan cerita dari seluruh buku dengan musikalisasi gitu. Nah, jadi saya terlibat di situ dengan music arrangernya Ricky Leonardi. Jadi dia yang bikin aransemennya, saya main dengan format trio kemarin, klarinet sama bass. Oke, nice. Nah, kalau kita bicara lagi kembali lagi ke buku gitu ya, Mbak Di. Ini kan sebenarnya ada logo-logo yang saya tidak bisa memaknai karena belum Iya, iya. baca gitu. Betul. Nah, sebenarnya logo-logo ini artinya apa sih, Mbak? Jadi logo-logo ini representasi dari masing-masing karakter. Mereka itu kayak punya kode. Jadi namanya misalnya katakanlah Alpha gitu. Nah dia punya kode, kodenya itu gelombang. Nah gelombang ini punya simbol, simbolnya gelombang. Nah Inteligensi Embun Pagi sendiri, Yang terakhir ini? dia adalah representasi dari satu karakter yang di dalam buku ini sebetulnya masih intro. Jadi dia baru diprediksi akan muncul gitu. Dan buku ini adalah kayak perjuangan teman-teman kelompoknya gitu ya, namanya Gugus gitu. Si Gugus ini berjuang untuk supaya dia bisa hadir gitu. Jadi karena kehadiran dia inilah yang merupakan kunci, menjadi kunci gitu. Ada intro berarti ada lanjutannya dong. Kamu nih. Ada nggak? Maksudnya apakah ini kan katanya terakhir di Supernova gitu, tapi katanya ada yang menggantung di sana. Nggak bisa gitu. letting go gitu. Jadi begini. Keberlanjutan ceritanya sendiri sebetulnya masih sangat terbuka, dan itu memang sengaja saya desain sedemikian rupa. Cuma saya kepengen Supernova ini juga punya ending. Dan kalau dari posisi sekarang saya ngeliat kilas balik, Supernova pertama itu sebenarnya prequel, lebih tepat disebut prequel karena dialah jadi Supernova sendiri itu sebetulnya sebuah problem yang dicarikan solusinya. Jadi solusi itu berakhir di Inteligensi Embun Pagi. So kalau ceritanya nanti berlanjut, udah bukan lagi Supernova, karena babak Supernova tuh udah selesai. Tapi karakternya masih kemungkinan Karakternya masih kita pelihara sedemikian rupa supaya dia bisa bangkit dari tidur panjang. Oke, berarti masih ada harapan bagi para penggemar-penggemarnya untuk menantikan nanti ada buku lagi dari Mbak Di. Yes. Ini masih boleh tanya lagi kan? Satu lagi, please. Gue penasaran nih. Dia pernah bilang buku-buku ini adalah ajakan untuk bertanya dan tidak menerima apa yang kelihatan selama ini. Iya, iya. Artinya?
Supernova itu kan aku bikin karena pada saat itu ya umur 25 tahun ada pertanyaan eksistensial yang begitu meresahkan buatku gitu. Kenapa saya ada di sini? Kenapa hidup tuh begini? Kenapa kita semua tujuan kita apa gitu? Dan itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berat yang seringkali mungkin tidak dipikirkan oleh anak-anak muda saat itu gitu. Tapi karena itu terjadi pada saya dan saya yakin sebetulnya saya nggak sendiri gitu. Cuma siapa saya mau nulis buku tentang spiritualitas di usia seperti itu gitu kan. Dan minat saya adalah nulis fiksi. Akhirnya saya bungkuslah semua pertanyaan keresahan itu dalam sebuah karya fiksi. Dan itulah yang terwujud menjadi Supernova. So, ketika orang baca Supernova, salah satu efek yang ingin kutimbulkan sebetulnya itu. Mereka jadi ada undangan untuk bertanya. Supaya tidak melihat hidup itu ya kelihatan, begini adanya terima aja dan sebagainya. Tapi ada inquiry gitu loh, ada semangat untuk mencari ke dalam gitu. Baiklah, kalau gitu kita tunggu juga project-project ke depannya gitu. Apakah Mas Reza akan ada kontribusi lagi, berdua lagi, terus terlibat atau gimana? Jadi pasti ada lagi ya? Atau mungkin kolaborasi buku berdua atau gimana ke depannya? Belum ada wacana ke sana sih. Mungkin kalau memang ada yang udah kejadian malah mungkin di musiknya, tapi kalau di nulis belum sih. Moga-moga. Moga-moga, oke. Moga-moga, ya. Kan enak kalau misalnya ada istri penulis bisa langsung diajarin tips-tips menulis gimana sih. Iya. Udah. Tapi belum dapat sambutan. Nunggu hidayah. Baiklah. Dan kita juga akan bagi-bagi ya Maria? Yes, betul sekali. Dan untuk mendapatkan seri terbaru Supernova, tadi pagi kami sudah mengundang Anda untuk kirimkan foto dengan hashtag IMS_Karyadi. Kita akan lihat beberapa nomini yang sudah masuk, ada 5. Sementara itu pemenangnya hanya 3. Kita lihat dulu yang pertama ada dari Hilda Al, novel di Lestari. Pertama kali yang saya punya tuh udah sampai sampul, udah dikasih plaster dan sebagainya. Kelihatan ada selotipnya loh. Iya. Yang kedua, nah ini dari Sarapan Bergizi dengan buku Di bersama Ya ampun, Yemes. lucu sekali. Kreatif. Berikutnya di Iya, Yusniar Idu, Scripta Manent Verba Volant. Akhirnya si bungsu sudah di tangan. asik. Kutipan Mas Reza? dari Wes. Mas Reza mungkin bisa baca. IMS selalu hanyut dan nyaris tenggelam kalau membaca novel gelombang. Karena gelombang Iya, kayaknya iya, sudah iya, banget. iya. Satu lagi dari Dua Yudia Esti. I can't stop thinking about you. Even Storm says, please love your books so much. Dia punya semuanya. Berarti Wow. kalau gitu kita serahkan siapa yang akan kita berikan. Mungkin bisa langsung. Tadi pilih aja. Tadi siapa yang kira-kira Oke, mengena? bukannya kurang cinta ya, tapi kita kan harus memilih. Jadi tadi siapa aja kalau jadi sampai Yang lupa. foto-fotonya Yang berapa aja? Yang ini, yang pertama. Karena saya terharu juga dia udah punya dari awal tuh ya. Udah dikasih plaster segala macam. Yang pertama, terus Teguh Dewangga yang pakai sarapan, pakai Sarapan. mangkok tuh. Oke. Dan yang terakhir yang punya semua. Yang punya semuanya. semuanya. Baiklah, selamat. Ada mendapatkan langsung. Berarti nanti ada yang langsung diberikannya yang ada di tanda tanganin. Boleh. Iya dong, ditandatangan seperti 13.000 eksemplar yang lain yang bikin Apa artinya tamu. bikin artinya 3 lagi? jualan? Atau 13.000. Iya, betul. Baiklah. Jadi ini beneran nggak sih, Di, terakhir kamu rehat nulis setahun habis gini? Kayaknya Pertapaan 6 dulu. bulan lah minimal lah ya Oh, gitu. oke. Sebetulnya rehat ini hanya untuk supaya aku punya waktu juga untuk recharge. Jadi menulis intensif ini kan berat sekali, Iya. terutama dari 2011 sebetulnya aku nggak berhenti nulis maraton sepanjang itu 5 tahun. Jadi pengennya abis ini tarik nafas dulu, kita baca buku, baca dan sebagainya, menikmati hidup, dan kemudian berkarya lagi. Oke, menikmati hidup biasanya bisa juga dengan lihat-lihat apa ya yang bisa menyenangkan dunia hiburan contohnya ya kan. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita juga nanti akan membaca semuanya. Saya pastinya akan beli box setnya. Terima kasih Marisa.